Fenomena anak gugat orang tuanya berulang kali terjadi. Tak hanya masalah harta, kesalahpahaman juga kerap menjadi alasannya. Ya, bahkan di Bandung, Jawa Barat, pemirsa kakek 78 tahun R.E. Koswara yang sebelumnya digugat anaknya karena masalah tanah dan bangunan melapor ke polisi karena takut dianiaya darah dagingnya sendiri. Hanya masalah kepemilikan mobil, Dewi Firdaus warga Semarang, Jawa Tengah digugat anak kandungnya sendiri. Dewi diminta anak kandungnya Alfian Prabowo untuk mengembalikan mobil yang dibeli Dewi atas nama Alfian. Bahkan Alfian meminta uang 200 juta rupiah atas biaya sewa mobil yang dipakai Dewi. Mediasi sempat terjadi, namun tidak menemukan titik terang. Di Demak, Jawa Tengah, wanita bernama Sumiatun dilaporkan ke polisi oleh anak kandungnya, Agesti Ayu Wulandari. Agesti melaporkan ibunya karena tak sengaja tercakar ibunya saat mereka terlibat cekcok. Sumiatun bahkan sempat menjadi tersangka dan dipenjara. Namun kisah ini berakhir manis. Agesti akhirnya mencabut tuntutannya dan sang ibu bebas dari penjara. Namun tak semua kisah berakhir manis. R.E. Koswara, pria 85 tahun yang digugat anaknya karena masalah tanah dan bangunan melapor ke polisi. Ia melaporkan ketiga anaknya karena mendapat intimidasi dan khawatir dianiaya. Padahal Koswara sempat membuka komunikasi untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Suka anak sayang, tapi jangan sampai begitu ke orang tua. Ngasih pelajaran. Minta pelajaran aja, jangan sampai begitu, malu kedengaran orang lain. Dan takut benar nanti hajar ke bapak paling saya tidak mau lagi ke rumah, takut. Bapak takut, ketakutan Pak? Bapak takut? Betul. Karena dia kelihatannya betul, tapi walaupun begitu saya sayang ke anak. Bapak ini? Koswara digugat anak kandungnya sebesar 3 miliar rupiah atas sengketa tanah dan bangunan di Jalan AH Nasution, Bandung, Jawa Barat. Seorang anak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat juga menggugat ibu kandungnya beserta 3 saudaranya. Gugatan ini terkait warisan berbentuk deposito senilai 84 juta rupiah dan rumah peninggalan almarhum ayahnya seluas 4 hektar. Pihak pengadilan sempat memediasi penggugat dan tergugat, namun tidak membuahkan hasil. Sementara di Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan menggunakan kursi roda, Damina, wanita 78 tahun, datang ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Damina digugat oleh 2 anak kandungnya karena menjual tanah warisan tanpa melibatkan mereka. Damina menjual tanah sisa yang dimilikinya tersebut untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan biaya berobat ke rumah sakit. Dipanggil anak-anak. Iya, itu karena apa, Bu? Karena saya menjual tanah. Terus? Malahan tanah itu sudah dibagi-bagikan semua sama anak-anak. Terus? Tapi sekarang timbulnya cak inilah. Sekarang Ibu kenapa? Dilaporkan atau seperti apa? Digugat atau seperti apa? Tergugat. Digugat, Bu ya? Anak kita durhaka dah, gugat kita. Durhaka. Durhaka. Bukan hanya itu, kisah anak durhaka juga terjadi di Kebumen, Jawa Tengah. Hartoyo ditangkap karena menganiaya ibunya yang berusia 83 tahun hingga tewas. Ia mengaku geram terhadap ibunya lantaran si ibu menolak mengubah surat warisan kepada pelaku. Padahal sebelumnya pelaku sudah mendapatkan bagian warisannya berupa tanah yang telah ia jual sebelumnya senilai 45 juta rupiah. Tersangka mengaku menganiaya ibunya hingga terluka dan meregang nyawa. Tim Liputan, Ayus melaporkan.